ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Amma ba'd, para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fid din yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu tersebut baik untuk kita, untuk di dunia maupun di akhirat, sebagai bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, menjaga kita dari segala wabah yang menimpa negeri ini, khususnya wabah corona, dan Allah segera mengangkat wabah tersebut agar kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sebelumnya. Santri sekalian yang dimuliakan Allah, pada pekan sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan tentang minuman, berkaitan tentang minuman yang diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya untuk murajaah. Sebelumnya kita sebutkan beberapa hadis tentang minuman yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih ingat? Minuman yang dingin dan manis. Dinginnya seperti apa? Bukan dingin yang keluar dari kulkas ya, tapi dingin yang tabi'i, dingin yang natural. Biasanya kalau kita ingin memperoleh minuman dingin, kita masukkan di kendi, di botol, didiamkan semalam, maka air tersebut akan terasa nikmat. Kemudian Nabi SAW juga menyukai minuman yang manis, bukan manis karena gula, tapi manis yang natural, seperti madu atau rendaman buah atau berupa nabidh yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita sebuah petunjuk doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita minum dan juga makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa ketika kita makan. Allahumma barik. Ada yang masih ingat? Allahumma barik lana wa at'imna khairan minhu. Ini ketika kita makan. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah untuk kami, wa at'imna, dan berikan kami makanan khairan minhu, yang terbaik dari makanan yang Allah berikan tersebut. Adapun ketika kita minum susu, maka Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana wa zidna
minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kenapa doanya berbeda? Nabi SAW ketika diberikan makanan, doanya Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Sementara ketika minum susu, Rasulullah menganjurkan kita berdoa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Karena ini menunjukkan bahwa minuman susu yang kita konsumsi itu memiliki dua faedah. Yang pertama, bisa sebagai pengganti makanan, dan kedua sebagai minuman. Jadi dalam satu susu mengandung dua unsur, ada makanan dan juga minuman. Sehingga anak kecil, bayi yang baru dilahirkan, itu sangat baik untuk minum susu, karena itulah makanan pokok mereka. Baik, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan di bab yang ke-32. Babun ma jaa fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang tata cara meminumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminum, baik susu, air, atau zam-zam, atau minuman yang lainnya? Apakah sambil duduk, atau sambil berdiri, atau sambil jongkok, dan seterusnya. Ini pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Dan juga bagaimana tata cara bernafasnya Nabi SAW ketika minum. Itu semua diatur dalam Islam melalui petunjuk Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Baik. Al-muallif di sini membawakan beberapa hadis, di antaranya haddatsana Ahmad ibn Muni' qala haddatsana Hushaym qala haddatsana Asim al-Ahwal wa Mughirah an Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min ma'i Zamzam wa huwa qa'im. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari air Zam-Zam. Ada yang tahu air Zam-Zam? Insyaallah semuanya tahu. Semuanya sudah pernah minum? Alhamdulillah. Yang belum, silahkan beli. Banyak dijual insyaallah. Karena air Zam-Zam adalah air yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Air yang tidak akan pernah kering hingga akhir kiamat nanti. Dan diriwayatkan bahwasanya air tersebut mengalir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam wa huwa qa'im. Dikisahkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam duduk atau berdiri? Sambil berdiri. Qa'im. Qa'im itu berdiri. Kalau duduk, jalis. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam sambil berdiri. Baik. Tentunya Nabi SAW menganjurkan kita ketika minum sambil duduk. Hukum asalnya, pada dasarnya minum itu yang baik sambil duduk. Namun untuk Zam-Zam, Nabi SAW ketika itu beliau minum sambil
berdiri. Sehingga dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Sebenarnya minum itu yang afdal berdiri, duduk, atau bagaimana? Baik. Sementara dalam hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW minum sambil berdiri. Dan ini tentunya menyelisihi kebiasaan Nabi SAW ketika minum. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyatakan, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam minum itu sambil duduk, qa'idan, jalisan, lawan dari qa'iman. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minum adalah sambil duduk. Hadza kana min hadihil mu'tad. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dilakukan. Karena memang biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil duduk. Wa shahha anhu annahu naha 'anil syurbi qa'iman. Bahkan dalam riwayat yang sahih Nabi SAW melarang kita minum sambil berdiri. Ada larangannya, minum sambil berdiri. Wa shahha anhu annahu amara alladhi syariba qa'iman an yastaqi'a. Bahkan dalam riwayat yang sahih juga, ketika Rasulullah SAW melihat orang yang minum sambil berdiri, diperintahkan untuk dimuntahkan lagi. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jadi kebiasaan Nabi SAW minum sambil duduk. Dalam riwayat yang sahih Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat minum sambil duduk. Bahkan melarang para sahabat minum sambil berdiri. Juga memerintahkan orang yang minum sambil berdiri untuk dikeluarkan lagi, dimuntahkan lagi. Berarti minum pada asalnya yang benar adalah sambil duduk. Taib. Tapi juga dalam hadis Ibnu Abbas ini beliau mengatakan wa shahha anhu annahu syariba qa'iman. Ternyata riwayat ini sahih dan dijelaskan Nabi SAW minum sambil berdiri. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, qala ta'ifatun hadza nasikhun linnahi. Ada para ulama yang mengatakan hadis ini menghapus hukum larangan tentang minum sambil berdiri. Ada larangan dari Nabi SAW untuk minum sambil berdiri. Tapi sebagian ulama mengatakan ketika membaca hadis ini dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah minum sambil berdiri, minum zam-zam, mereka mengatakan ini hadis nasikh, menghapus larangan minum sambil berdiri. Sehingga menurut pendapat ini minum sambil berdiri hukumnya boleh. Boleh menurut pendapat sebagian ulama. Karena hadis Ibnu Abbas menunjukkan kepada kita bahwa hadis tersebut sebagai nasikh yang menghapus status hukum larangan. Berarti hadis yang melarang untuk minum berdiri dimansuh, dihapus dengan hadis Ibnu Abbas. Ini menurut pendapat yang pertama. Wa qalat ta'ifatun. Sebagian ulama lain yang kedua, pendapat kedua mengatakan, bal mubayyinun anna an-nahya laisa lit-tahrim. Hadis ini menjelaskan bahwa larangan Nabi SAW melarang kita minum sambil berdiri, larangannya itu bukan menunjukkan haram.
Tapi larangannya hanya karahah litanzih, hanya larangan untuk keafdoliahan. Yang afdol sebaiknya memang berduduk, bukan berdiri. Dan larangannya tersebut bukan bersifat haram. Balil irsyadi wa tarkil aula. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan untuk yang lebih afdol bagi kita. Mana yang lebih afdol antara minum sambil berdiri atau duduk? Nabi SAW secara tidak langsung menurut pendapat yang kedua ingin mengatakan minum sambil duduk itu lebih afdol daripada berdiri. Lalu kemudian pendapat yang ketiga mengatakan la ta'aruda bainahuma aslan. Antara dua hadis tersebut, yang satu melarang, yang satu Rasulullah SAW melaksanakan. Yang satu Rasulullah melarang minum sambil berdiri, tapi Rasulullah melakukan minum sambil berdiri. Kata pendapat yang ketiga, tidak ada pertentangan dari dua hal tersebut. Fa innahu innama syariba qa'iman lil hajah. Nabi minum sambil berdiri itu karena ada kebutuhan. Fa innahu jaa ila Zamzam. Ketika Rasulullah minum Zamzam, wa hum yastaquna minha fastaqa fanawalud daula. Ketika banyak orang ramai minta minum air Zamzam, lalu Rasulullah diambilkan air Zamzam tersebut. Pernah lihat air Zamzam di mana? Sebagai gambaran dulu. Pernah lihat di TV orang minum air Zamzam seperti apa? Pernah belum? Belum ya. Jadi orang ketika minum Zamzam itu biasanya berkerumun, banyak. Dan tentunya di sekeliling air Zamzam tersebut banyak orang yang minum juga. Bagaimana Rasulullah akan minum ketika itu? Sementara para sahabat di sekeliling Nabi SAW juga ngantri mau minum. Kata pendapat yang ketiga ini, karena kebutuhan. Saat kondisinya berdesakan, tidak memungkinkan Rasulullah SAW minum sambil duduk. Bisa jadi kalau minum sambil duduk ke injak-injak, sehingga kebutuhannya ketika itu minum sambil berdiri karena kondisi yang memang padat. Ini alasan pendapat yang ketiga. Fasyariba wa huwa qa'im, sehingga beliau pun minum sambil berdiri. Wa hadza kana mawdi'u hajah. Inilah kondisi yang memang ketika itu dibutuhkan untuk minum sambil berdiri. Jadi kalau menurut ana pribadi, bahwasanya minum memang yang afdol sambil duduk. Tapi ketika kita kondisinya darurat, mau tidak mau minum sambil berdiri, hukumnya insya Allah boleh, karena Nabi pun mencontohkan boleh minum sambil berdiri. Tapi kalau tidak ada kendala apapun, masalah apapun, maka kembali ke hukum asal yang afdal adalah minum sambil duduk. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan di hadis ke 207. Qala Tirmidzi haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far an Husain al-Muallim an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, dan juga Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Majah juga dalam sunan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau perawi, yaitu Amr bin
Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau melihat Nabi SAW minum sambil duduk dan juga berdiri. Jadi beliau melihat dua kondisi tersebut. Mohon yang sambil cerita di belakang, kalau mau cerita, cerita sendiri saja. Jangan ganggu temannya. Ya. Nanti ceritanya di belakang. Ditunda. Insya Allah tidak kehilangan waktu. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dua kondisi tersebut dilakukan oleh Nabi SAW. Dan beliau pernah melihat Nabi SAW minum dengan dua kondisi, sambil berdiri dan juga sambil duduk. Dan ini sama dengan seperti hadis sebelumnya, bahwa hadis ini menunjukkan dua hal tersebut boleh dilakukan ketika memang dibutuhkan. Tapi yang lebih afdal kembali bahwa minum sambil duduk itu lebih afdal. Jazakallah khair. Kemudian hadis ke-208 ini sama dengan hadis sebelumnya. Qala haddatsana Ali ibn Hujr, haddatsana Ibnu al-Mubarak an Asim al-Ahwal an Asy-Sya'bi an Ibnu Abbas qala saqaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im. Ketika itu Ibnu Abbas meriwayatkan, aku memberi minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi di riwayat yang pertama beliau menyebutkan bahwasanya Nabi minum air Zam-Zam, tapi di sini beliau memberi Nabi SAW minum Zam-Zam. Dan ketika itu Nabi SAW sambil berdiri. Ini sanad dengan jalan yang berbeda dengan sanad yang pertama, sebagai penegas bahwa Nabi ketika minum air Zam-Zam ketika itu sambil berdiri. Kemudian hadis ke-209, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wa Muhammad ibn Tarif al-Kufi qala haddatsana Ibn al-Fudail an al-A'mash an Abdul Malik ibn al-Maisarah an al-Nazzal ibn Shibrah qala ata Ali bi kuzin min ma'in wa huwa fi ar-rahbah fa akhadha minhu kaffan fa ghassala yadayhi ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga At-Tirmidzi dalam Syama'ilnya dari sahabat Ali bin Bukayr ibn Bakuzin ibn Ma'i wa huwa fi rahbah. Ketika itu Ali radhiyallahu anhu membawakan Nabi SAW sewadah air, wa huwa fi rahbah, ketika Nabi berada di sebuah tempat yang namanya Ar-Rahbah. Rahbah ini sebuah tempat yang ma'ruf di Kufah. Jadi ketika itu, mohon maaf, ketika itu hadisnya dikisahkan dari Nazzal ibn Shibrah. Nazzal ibn Shibrah mendatangi Ali radhiyallahu anhu dengan sewadah air ketika Ali radhiyallahu anhu berada di Ar-Rahbah, di negeri Kufah. Ya, mohon dengarkan sebentar, waktunya sebentar. Jangan cerita dulu. 10 menit lagi insyaallah. Biar sama-sama dapat faidah dan yang lain enggak terganggu, ya. Ketika Ali di sebuah tempat Ar-Rahbah dibawakan oleh Nazzal bin Sabrah air untuk Ali radhiyallahu anhu.
Fa akhadha minhu kaffan faghasala yadayhi. Lalu Ali pun mengambil dengan tangannya secidukan dengan tangannya. Faghasala yadayhi, lalu dengan air tersebut dibasuh kedua tangannya. Wa madmada wastansyaq, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak seperti orang wudu. Pertama membasuh dulu kedua tangannya, kemudian kumur-kumur dan istinsyak. Wa masaha wajhahu, setelah itu dia mengusap wajahnya, diambil lagi dan diusap wajahnya. Wa dhira'aihi, dan kedua tangannya. Wa ra'sahu, kemudian rambutnya, kepala Ali. Tsumma syariba wa huwa qa'im, kemudian setelah itu dia minum sambil berdiri. Ini membuktikan bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Tapi yang afdal duduk. Karena Ali radhiyallahu anhu mencontohkan juga kepada kita minum sambil berdiri. Lalu beliau mengatakan, "Tsumma qala hakadha hadza wudu'u man lam yuhdits." Jadi urutan membasuh tangan, berkumur-kumur, istinsyak, kemudian membasuh muka dan kedua tangan dan kepala, setelah itu minum. Kata Ali, ini wudunya orang yang belum hadas. Jadi kalau antum belum hadas, mau mengulangi wudu, boleh seperti itu, seperti yang dicontohkan Ali. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Inilah yang aku lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Ketika beliau belum hadas, wudunya itu hanya membasuh tangan, kumur-kumur istinsyak, membasuh wajah, kedua tangan, kemudian kepala tanpa mencuci kedua kaki. Kemudian setelah itu beliau minum sambil berdiri, yang menunjukkan kepada kita bahwa minum sambil berdiri itu boleh. Masih ada 7 menit, sabar. Kemudian kita lanjutkan. Hadis selanjutnya, qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa Yusuf ibnu Hammad qala haddatsana Abdul Waris ibnu Sa'id an Abi Isam an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffas fil ina thalathan idza shariba wa yaqulu huwa amra'un wa arwa. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun? 10 tahun. Beliau berkhidmah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil 10 tahun. Beliau menceritakan kepada kita, kana yatanaffas fil ina'i thalathan idza syariba wa yaqulu huwa amra wa arwa. Bahwa Nabi SAW ketika minum, beliau bernafas 3 kali. Ketika minum, bernafas 3 kali. Idza syariba, ketika minum, wa yaqulu huwa amra wa arwa. Kata Nabi SAW, perbuatan tersebut amra'un wa arwa, lebih mengenyangkan ketika minum. Kalau kenyang untuk makan ya, kalau minum kekenyangan apa namanya? Kembung. Maksudnya minum dengan cara tersebut, bernafas dulu 3 kali baru minum, itu lebih mengenyangkan ketika minum dan efek minumnya lebih terasa. Ini salah satu petunjuk dari Nabi SAW ketika minum. Baik, satu lagi hadis yang ke-211 biar faidahnya lengkap dengan hadis sebelumnya. Haddatsana Ali ibn Khosram qala haddatsana Isa bin Yunus an Rishdin
ibnu Quraib an abihi an ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Sementara dalam hadis ini dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minum bernafasnya 2 kali. Kalau di riwayat pertama 3 kali, sementara di riwayat yang ini 2 kali. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW bisa jadi bernafasnya 3 kali, atau di kesempatan yang lainnya Rasulullah SAW bernafas 2 kali. Tanaffasa baina syurbil awal watsani wa baina tsani watsalis. Atau ketika Nabi SAW minum, biasanya 1 gelas itu bukan 1 teguk. Pernah lihat orang minum 1 gelas langsung 1 teguk kan? Nah, ini maksudnya Nabi SAW mengatakan tanafas salasan au marrataini. Maksudnya minuman 1 gelas itu bukan untuk diminum 1 kali habis, tapi dijeda. Minum, berhenti dulu, ambil nafas, minum lagi, berhenti lagi, ambil nafas, minum lagi. 3 kali tegukan, 3 kali minum. Atau bisa dengan 2 kali. Pertama nafas dulu, minum setengah, nafas lagi, minum lagi. Itu maksudnya. Nah, model minum seperti ini kata Nabi SAW arwa, lebih mengenyangkan ketimbang minum dengan 1 kali tegukan. Inilah petunjuk Nabi SAW yang kita sebagai umat Muhammad alaihissalam sepatutnya meneladani sifat tata cara yang dilakukan Nabi SAW, karena sejatinya Nabi kita adalah sebagai uswah. Laqad kana fi Rasulillah wa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi SAW bagi kalian, bagi kita adalah teladan yang wajib kita ikuti dan kita kerjakan petunjuknya sebagai keselamatan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, pembahasan tentang tata cara minum Nabi SAW masih panjang. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, kalau minum sambil jongkok boleh atau tidak? Insya Allah boleh. Pertanyaan boleh atau tidak, jawabannya boleh. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, asal mula air Zam-Zam, apakah dari kaki Ismail atau dari sayap Jibril? Silahkan baca di sirah, tapi yang jelas riwayatnya banyak yang meriwayatkan hal tersebut. Kisahnya ketika Nabiullah Ismail kehausan dan ibundanya mencari air. Ketika itu ibunda Ismail, beliau berlari antara Bukit Safa dan juga Marwah. Ketika beliau menaiki Bukit Safa dan Marwah, menaiki Bukit Safa, beliau melihat seolah-olah di arah Marwah itu ada sumber air. Karena kalau ketika kepanasan, biasanya kalau ada air itu ada uap. Akhirnya dia pun turun dari Bukit Safa menuju Marwah. Sampainya di Bukit Marwah ternyata tidak ada air. Dia pun naik bukit tersebut untuk mencari sumber air. Akhirnya dia pun melihat di Bukit Safa
seperti ada sumber air. Dia pun lari lagi ke sana. Dan seterusnya sampai 7 kali yang kemudian itu menjadi manasik haji dan juga umroh hingga sekarang. Namun kemudian malaikat Jibril menurut beberapa riwayat beliau memukulkan sayapnya di tempat kaki Ismail. Kemudian disitulah keluar air Zam-Zam. Silahkan baca kembali di sirahnya, baik Rahiqul Makhtum atau Sahih Sirah An-Nabawi dari Dr. Mahdi kalau nggak salah, dan sirah-sirah lainnya yang banyak, atau Sirah Ibnu Hisham atau Rahiqul Makhtum karya Al-Imam Mubarakfuri rahimahullah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.